Baik, door prize-nya sudah dibagikan ya. Santunan sudah, hiburan sudah. Sekarang kita masuk ke sharing session. Gitu, sharing session ya. Sebelum nanti kita ke Mukodima dan juga pengajian inti. Kali ini sharing sessionnya ada Bang Ananta atau Bang Anta. Oke, monggo Bang Anta bergabung bersama saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya tunjukkan saya ya. Enggak ini. Aduh, mau cerita apa ini? Bismillah. Assalamualaikum Bang Anta, Mas Anta. Sehat Mas Anta? Alhamdulillah sehat. Nah, kita udah sering ketemu ya? Sering banget. Sering banget ya, nanti blenger ya. Ini blenger banget ya. Jadi monggo Mas Anta mungkin memperkenalkan diri terlebih dulu kepada warga masyarakat Jeruk Legi Wetan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananta dari Cilacap. Untuk hari ini ditunjuk sebagai seri session ya untuk pengajian BB ya ke 38 di Jeruk Legi Wetan ya gitu. Ya saya sedikit menceritakan kisah saya pribadi. Ini berhubungan khususnya untuk kaum muda ya saya ya istilahnya biar dia nggak mengikuti jejak saya istilahnya begitu. Dulu saya itu nakal mulai dari SMP itu makin narkoba. 3/4 saya itu bergelut sama narkoba. Karena saya dulu itu difasilitasi oleh orang tua saya. Jadi kurang perhatian kemungkinan gitu. Jadi saya apa ya? Ya bukan menyalahkan orang tua ini ya. Ya, pertama-tama saya memang rokok, akhirnya jadi istilahnya ganja, koplo gitu ya zaman dulu ya, nipam ataupun leksotan, begitu-begitu ya. Akhirnya ke cimeng, ke sabu, bahkan ke heroin. Itu mulai dari SMP ya Mas? SMP. Itu tahun 97 saya sudah pakai sabu-sabu. Saya tahun 99 2000 itu di Jogja mengenal Putau ya, dari heroin ya. Di situ teman saya 99% itu sudah almarhum. Iya, makanya apa istilahnya efek dari puto itu luar biasa dibandingkan narkoba jenis yang lain. Paling merusak nih. Paling merusak, bahkan itu kontrak mati. Ya. Sampai saya itu direhabilitasi itu dari medis sampai di Pondok Suralaya aja minggat. Kabur-kaburan. Kabur, ya. Nakal banget. Itu
Jadi ya alhamdulillah saya ketemu Bang Aas sama Bang Denny dan rekan-rekan istilahnya support saya lah, istilahnya mengajak saya untuk berhijrah dan di situ di Pondok Metal Tobat itu saya nyaman sekali. Nah itu ketemunya kapan? Nah, Kontak. kondangan ketemunya VMK. Tetap. Antara 2 tahun lebih. 2 tahun belakang. Iya. Oh, ketemu dengan Bang Ya, Aas di Pondok. di Pondok. Gitu. Saya main Itu diajak atas sama keinginan Mas. sendiri? Awalnya diajak sama Mas Denny. Oh diajak. Iya. Diajak sama Mas Denny, di situ kita silaturahim. Alhamdulillah di situ nyaman sama rekan-rekan soulmate ataupun cinta Fahmi ya. Gitu. Yeah. Nah, waktu Mas Denny ngajak itu ngasih tahu nggak kalau ke pondok gitu? Enggak. Atau diajakin happy-happy ngomong? Dulu pakai sarung aja saya itu malu. Oh, alasannya apa itu? Malu pakai sarung? Karena apa ya, istilahnya image saya di kampung itu sudah bukan rahasia lagi bahwa saya itu pecandu narkoba gitu. Oh gitu ya. Jadi istilahnya mau ngaji ataupun mau sholat aja kayak biasa orang kampung kan tahu sok alim lah gitu loh. Jadi di situ saya agak sedikit pesimis ataupun akhirnya jadi malu. Itu pertama kali diajak Mas Denny langsung ke pondok, itu langsung merasa nyaman atau harus perlu berapa kali ke pondok? Berapa kali? Harus beberapa kali dulu ya baru ngerasa nyaman gitu Di ya. samping itu juga Mas Denny ngasih istilahnya masukan-masukan lah, istilahnya yang bermanfaat lah baik. Oke, baik. Nah itu ngomong-ngomong tadi segala jenis narkoba yang sudah Mas Anta masukkan ke dalam tubuh gitu ya. Apa sih efek yang paling kerasa yang dirasakan sama Mas Anta? Efek buruknya? Dibandingkan narkoba yang lain seperti risiko seperti sabu ataupun narkotika seperti ganja ya, cimeng ya disebutnya itu lebih tembus surga tingkat 7 lah. Ketemu bidadari? Ketemu enaknya luar biasa. Enaknya luar biasa ya. Luar biasa, karena semakin itu berisiko tinggi semakin enak. Iya. Enak ya. Manajer gaji lebih tinggi, tanggung jawabnya gede mbak. Logikanya begitu. Iya logikanya. Aja bocah cilik, cuma melu. Iya. Terus waktu itu kan enaknya. Dampak buruk yang dirasa itu apa? Dampak buruk saya sampai menghabiskan Teng sawah, teng rumah ya. Jujur aja saya itu putra nelayan ya. Saya sampai kapal 7 hilang 3 gara-gara saya. Gitu. Karena untuk menyembuhkan kecanduan saya dari orang tua, ya alhamdulillah supportnya luar biasa. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya, terutama almarhum ya. Itu. Berarti keluarga itu waktu itu mensupport untuk Mas Anta sembuh gitu ya? Dari medis sampai non medis. Oke. Lah waktu dulu masih zaman kecanduan, katanya dengar-dengar kalau namanya kayak gitu, kalau lagi kepengen apa aja dijual buat beli, apa aja diusahain buat beli gitu. Benar nggak Mas? Betul. Sampai waktu ketika itu saya masih di Jogja itu kuliah itu nggak ada tujuan. Kuliah nggak ada tujuan? Dalam artian itu yang penting kuliah, senang nang kono wis lulus ora lulus, yang penting
minggat sekang omah cara bisa jeneng keton nang omah lah carane ya. Itu sampai istilahnya saya itu ada kejadian istilahnya yang ekstrim ya, dalam artian sampai saya sako. Di situ saya pernah, Masya Allah ya, menjambret, kasarannya menapok gitu. Karena sakonya, saking sakonya itu sako tidak bisa ditahan. Nggak bisa ditahan. Jadi begitu lihat orang pengennya jambret gitu biar Bukan, dapet. itu jambret itu buat beli. Buat beli ya? Ya, karena di situ kita apa ya, sama orang kampung juga istilahnya cerawung lah istilahnya, sama-sama itu Pak. Jadi segitunya usahanya, yang penting dapat duit buat beli. Buat beli. Habis itu sudah beli, make langsung terlintas orang tua. Apa yang terlintas? Istilahnya. Apalagi karepika ya. Istilahnya saya minta aja kok dikasih, walaupun apa ya istilahnya bohong lah ya gitu. Kok sampai saya mengikuti teman untuk melakukan begitu. Gitu. Oh ada rasa bersalah? Oh tetap itu pasti. Padahal itu lagi on? On. Lagi on? On. Oke. Antara onnya kan sadar nggak sadar. Jadi di situ. Majok enak, apa mending mas gue mas? Iya, jadi sampai di titik akhirnya Mas Anta mau berhenti itu gimana? Istilahnya saya berhenti itu ada rasa kebosanan ataupun apa ya, jenuh, titik jenuh. Semua orang itu titik jenuhnya pasti ada. Bahkan saya itu mencoba untuk bunuh diri itu bukan sekali dua kali ya. Untuk sudah puluhan kali saya mau bunuh diri karena efek dari sakonya itu. Oh. Yang namanya sako puto heroin itu betul-betul dibandingkan orang sakit biasa itu lebih 50 sampai 100 kali lipat. Jadi badannya sakit semua gitu mas? Luar biasa, makan aja nggak bisa, apapun nggak bisa. Sebelum pakai itu. Sebelum makin? Iya. Sampai orang tua saya itu apa ya istilahnya ngasih ke teman saya untuk membelikan malah itu. Oh gitu. Waktu itu. Karena mungkin nggak tega ngelihat Mas Anta waktu itu keadaan sakau gitu ya. Betul. Oke. Terus akhirnya memutuskan untuk stop itu karena bosan, jenuh, capek mungkin ya mas? Terus kebetulan tahun 2002 itu udah ada LSM ya. Waktu itu karena istilah tahun ada sejarah ini ya. Tahun 97 itu ada di bioskop itu di terminal bioskop itu banyak jarum suntik itu menancap gitu Pak. Oh. Itu istilahnya itu dia itu menularkan HIV AIDS Dari jarum virus suntik itu dari ya? jarum suntik itu. 97 itu belum ada LSM yang untuk menangani itu. Tahun 2001 sudah ada LSM yang itu karena kejadian itu mungkin dari yang concern untuk masalah penularan HIV itu dan sebagainya dan narkoba ya. Oke. Lalu Mas Anta waktu berarti tahun berapa itu Mas Anta kepikiran untuk stop? Nah itu saya lulus itu tahun 2005 ya, wisuda ya. Di situ saya juga direkrut langsung ke YMA, LSM YMA. Di situ saya mencoba untuk karena narkoba ini kan gap-gapan Mbak. Oh gitu. Nggak seperti narkoba pada umumnya. Gapnya itu antar
Bukan, kalau narkoba yang lainnya mungkin udah apa ya, make di mana itu istilahnya dewekan deh bisa. Kalau sini itu satu gerombol gitu. Ada grup-grupnya gitu ya. Ya, itu tersembunyi-sembunyi, nggak seperti narkoba yang lainnya. Oke. Jadi sekitar tahun 2005. 2007 saya masuk ke LSM. 2007 ya. Nah, dari 2007 sampai sampai waktu Mas Anta ketemu sama Mas Dini dan Bang Aas itu masih on off atau memang udah sama sekali bersih? On off. Wis batin Jadi kan sih. ke Cilacap itu kan musiman. Heeh. Nggak seperti di Jogja itu harus selalu ada. Di Cilacap itu karena faktor jauh ya, istilahnya belinya ya. Mungkin dekat, mungkin dia masih pakai sih. Oke. Sudah jauh. Untung jauh sekarang sudah ya. Oke, jadi dari 2007 perjalanannya Mas Anta sampai akhirnya ketemu Mas Dini dan Bang Aas di pondok itu masih on off gitu ya Mas ya. Karena mungkin juga kendala jauh, tapi kalau pas lagi mungkin ada teman biasanya ya Mas ya. Ya. Kalau ada temen yang memang sama-sama gitu ya Mas ya, make lagi gitu. Ya, itu sangat Ngaruh banget itu ngaruh, ya Pak. kalau ada temen yang kayak gitu. Ngaruh. Jadi sarannya dari Mas Anta nih, misalkan ada nih, mungkin ibu-ibu di sini ada yang punya tetangga atau saudara jauh yang masih kayak gitu Mas. Eh, apakah harus menghindari pertemanan circle-nya atau gimana? Kalau bisa itu, kalau saran saya itu janganlah istilahnya coba untuk apa ya, memakai ataupun apalah. Apalagi jenis putau ya, ataupun bahasa ininya heroin ya, gitu. Entah apapun jenisnya, janganlah. Bagi ibu-ibu ataupun khususnya pemuda, bapak-bapak, pemuda khususnya, jangan sampai istilahnya seperti saya lah, istilahnya. Saya itu betul-betul kehilangan teman itu 99% teman saya itu almarhum semua gitu. Sudah almarhum. Nggih. Yang pakai buto ya, Iya, buto ya. pakai buto. Gitu. Nah ini mungkin bapak-bapak ibu di sini ingin tahu Mas. Biasanya kita kan sebagai orang tua gitu ya, kadang suka nggak perhatian sama anak. Gimana cara deteksi dini? Ini ciri-cirinya gimana nih? Mungkin ada perubahan sikap atau gimana untuk anak-anak yang waktu Mas Anta deh dulu awal-awal make gitu, perubahan yang paling kelihatan tuh gimana? Supaya bapak ibu juga bisa deteksi dini gitu. Untuk perubahan gini lah, efek dari saya memakai jadi malas. Walaupun sudah tidak pakai lagi ya sekarang ya, itu masih ada efek. Terus tingkat emosionalnya juga tinggi. Gitu. Emosional. Emosional. Makanya saya ikut bergabung di BP ya, itu biar imannya Biar gitu. Oke. Oke. Jadi mungkin ketika perubahan yang kelihatan banget emosian gitu ya Mas ya, temperamental gitu, itu bisa indikasi ya Mas ya. Iya, iya. Oke. Jadi pertemanan, lingkup pertemanan juga ngaruh sekali ya Mas. Sangat ngaruh, itu paling nomor satu bagi saya. Nomor satu justru Nomor ya. satu justru. Kadang kan ada yang bilang, oh nggak apa-apa lah temanku kayak gitu, yang penting kan aku enggak. Itu gimana Mas? Itu betul apa yang dikatakan, tapi kalau sudah apa ya istilahnya, karena teman saya yang make itu sudah almarhum ya, jadi istilahnya nggak ketemu lagi ya, gitu ya. Jadi bingung ya. Ingin reuni. Reuni nang kuburan ya. Jadi tetap ngaruh banget ya namanya pertemanan. Ngaruh banget, pertemanan, lingkungan, itu sangat ngaruh banget. Sangat ngaruh. Aku yakin di sini pasti di kampung itu banyak istilahnya yang khususnya pemuda itu masih make bahasanya seretan apa
koplo nyong ya orang ngerti gue ya. Nggak apa-apa ditanyakan aja sama saya nggak apa-apa, langsung ditanyakan aja nggak apa-apa. Insya Allah saya bisa pesan gitu loh. Takon tukunin nanti Iya, ya. nggak apa-apa. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, monggo saya kasih kesempatan. Satu dari Bapak, monggo. Ada yang mau bertanya kepada Mas Anta mungkin? Ada enggak? Atau dari Ibu ada yang mau nanya? Ibu yang punya putra ataupun putri ataupun bapak ataupun itu pemuda wis. Yang ingin tahu, monggo. Ada yang mau nanya? Tolong Ada yang pertanyaan pun wis tekasi duit lah istilahnya wis. Wis. Orang kelem takon ya diwehi duit. Wis. Ini nanti kita diselingin bareng sama soulmate ya. Iya. Diselingin 1-2 lagu ya. Iya, lagunya kerinduan gitu. Wis kerinduan. Aku pengen nyanyi sanes kok. Iya, ini belum ada yang mau nanya ya. Monggo teman-teman soulmate. Monggo. Bapak ataupun siapa monggo. Oh, ada yang mau nanya? Oke, Bapak. Silakan Bapak. Bisa ke sini mungkin Bapak? Maju aja nggak apa-apa. Maju aja. Untuk HIV-nya aja saya bisa kok untuk menjelaskan untuk HIV ataupun AIDS-nya itu bisa. Bapak, namanya pun sinten Bapak? Pakai mic Bapak? Pak Wasikun. Oke Pak Wasikun monggo. Dari RT 1 RW 1. RT 1 RW 1. Bapak yang satunya sebelah sini Bapak monggo. Nggih, Pak. Monggo. Apa niki Mas Anta? Kula badhe nyuwun miterang masalah niku nggih khususnya niku para pemuda lah nggih. Para pemuda niku sing jelas niku kathah sing bermalas-malasan dan ugi kathah ingkang sering emosional apabila ditegur sama orang tua atau tetangga atau teman-teman sendiri. Itu bagaimana misalnya gitu ya. Saya minta saran dari Mas Anta yang sudah pernah melakukan seperti itu. Jadi saya minta saran yang ya istilahnya jelas nggak jelas lah ya. Jadi yang jelasnya itu kepenginnya bagaimana cara menghentikannya atau caranya bagaimana untuk meredakan pemuda-pemuda yang istilahnya seperti itu. Kalau ditanya marah, nggak ditanya juga ya istilahnya mengurangi sopan santun kepada orang tua gitu loh. Ini umumnya kepada para pemuda semua. Di umumnya di RT 1 RW 1. Kalau yang lain maaf aja para pemuda ini saya cuman kepengen tahu aja gitu loh. Terima kasih. Terus ciri-cirinya orang tersebut itu misalnya tadi Mas Santa bilang kan katanya itu bermalas-malasan. Terus kalau ditegur cepat emosional. Itu kalau nggak salah ya. Mungkin itu yang ditakutkan oleh Bapak nggih. Ya, yang saya takutnya seperti ini sebagai orang tua. Sebagai orang tua ya mungkin ini kadang-kadang teman-teman juga pengen tanya tapi nggak enak apa gimana. Tapi kalau saya itu terus terang aja secara pribadi lah kepengen tahu bagaimana cara untuk mengendalikan pemuda tersebut apabila sampai terjadi seperti itu gitu loh. Karena apa? Pertanyaan saya seperti itu. Pendekatannya mungkin nanti untuk anak-anak muda. Terima kasih Bapak. Bapak yang satunya, monggo. Monggo, Bapak sinten? Ahmad Rosidin. Bapak Ahmad Rosidin. Ahmad Rosidin. Pertanyaannya hampir sama Bapak ini. Ciri-ciri orang pengguna itu seperti apa? Ciri-cirinya apakah ada kelainan atau ngamar atau bagaimana atau sering bepergian atau bagaimana gitu lah intinya. Saya cuma pengen tahu ciri-cirinya. Pak Ahmad, Bapak lihat pemuda-pemuda di belakang saya? Mereka adalah soulmate, Pak. Enggak, saya cuma ngasih tahu ini soulmate, Pak. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Baik, jadi itu tadi pertanyaan dari Bapak Ahmad dan juga Bapak sinten tadi? Pak Wasikun, nggih. Pertanyaannya hampir sama nggih, Pak, nggih. Monggo pinara rumiyin teng mriki mboten napa-napa. Monggo Mas Anta. Mungkin dari untuk malas-malasan ya maksudnya ya. Untuk itu malas-malasan
belum tentu itu pakai narkoba ataupun apa ya. Bisa Maaf jadi ya. memang Bisa wateknya. jadi wateknya gitu ya. Oh, gitu. Tapi kalau dia make itu pasti ketahuan, Pak. Dari sorot mata atau gestur tubuhnya dia kelihatan make, Pak. Disembunyikan kayak apapun, insya Allah dari orang tua ataupun tetangga pasti tahu. Kalau Dia dari makainya. cara komunikasinya itu kelihatan nggak Mas? Dari cara mereka berkomunikasi? Kelihatan, Kelihatan tetap ya? kelihatan, Oke. kelihatan. Satu celut lah kasarannya pasarnya. Kayak saya celut tapi ya karena efeknya itu ya dari gitu, Pak. Jadi istilahnya kalau malas-malasan, emosi tinggi itu belum tentu itu pakai narkoba ataupun jenis yang lain gitu. Mungkin dia apa ya istilahnya. Tapi kalau untuk make pasti kelihatan, Pak. Dia memakai apa jenis apa pil ataupun jenis narkoba yang lain pasti gestur tubuh ataupun gerak tubuh dia pasti kelihatan. Iya. Beda dengan yang normal gitu. Iya. Mungkin ada perbedaan di situ. Gitu. Nah, tadi Pak Wasikun bertanya gimana cara pendekatannya mungkin ke anak-anak yang dengan perangai seperti itu, begitu, Mas Anta. Untuk pendekatannya, Pak, itu biasanya anak itu caper, Pak. Butuh perhatian. Butuh perhatian gitu, Pak. Dia Pak, kadang anak karakternya beda-beda ya, dalam artian ada yang istilahnya langsung to the point ngomong, ada yang istilahnya cenderung diam, mungkin orang tuanya bingung, nggak peka ataupun ini nyun sewu ya kita bilangnya nggak peka ya, gitu. Mungkin harus lebih dipekai lagi gitu, Pak. Ya, jadi untuk dari lingkungan paling terdekat kan keluarga ya Mas ya. Perhatian dari orang tua ke anak mungkin lebih dilebihkan lagi lah kayak gitu, karena sekecil apapun perhatian itu memang sangat perlu, apalagi namanya orang tua terhadap anak ya Mas ya. Betul. Gimana Pak Wasikun, ada lagi? Langsung ambilin dompet saya. Wis. Oh, nggih. Oh ya, siap. Siap. Nggih, mudah-mudahan bentar, sedikit Pak. banyak Bentar, bisa membantu untuk mencerahkan. Sekedar Bapak Wasikun Pinararumiyin. Ini Mas Anta sudah ngambil dompet ini. Wes. Angin seger. Birunya cinta apa merahnya cinta ini ya? Ini bukan ini ya, bukan ria ataupun apa ya. Oh, kemerdekaan Ini, ya? Hari kemerdekaan ini. Oh, Ya, kemerdekaan. Kemerdekaan. Jangan lupa coblos Mas Anta. Anu. Siap. Jiro lupa malam tuh. Monggo Bapak Ahmad Sadikin. Monggo Pak Wasikun. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah, barokah, amin. Matur nuwun. Amin. Amin. Betul. Amin. Amin. J. Amin. Terima kasih, selamat. Monggo Bapak Wasikun. Ya, terima kasih kepada seluruh warga RW 1 Desa Jeruk Legewetan yang saya cintai, dan terus terang aja ini saya kagum lah adanya apa istilahnya pengajian seperti ini. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah sudah terlaksana di tempat RT 3 kalau nggak salah ya. RT 3 RW 1 ini yang sudah dilaksanakan dengan meriah sekali. Saya alhamdulillah sekali, dan saya sangat yang membanggakan lah, syukur apa istilahnya dengan adanya pengajian seperti ini. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa istilahnya menggugah masyarakat Desa Jeruk Legewetan Amin. pada umumnya Amin.
dan wabil khusus kepada pemuda-pemudi. Jangan sampai ada yang melakukan hal-hal yang negatif. Amin. Setelah adanya pengajian seperti ini, mudah-mudahan bisa menambah iman kita semua. Allahumma. Amin. Amin, amin. Ya, terima kasih ya, Pak. Oke. Amin. Terima kasih Pak Wasikun. Iya, baik, ya itu tadi berbagi cerita bersama Mas Anta dan juga ada Pak Ahmad Sodikin dan juga Pak Wasikun. Terima kasih partisipasinya. Mudah-mudahan jawaban dari Mas Anta atau berbagi ceritanya Mas Anta bisa bermanfaat untuk kita semuanya sebagai bentuk perhatian gitu ya Mas untuk generasi mendatang, generasi muda. Terakhir mungkin Mas Anta ada yang mau disampaikan? Tambahan sedikit? Ya terakhir, pokoknya saran saya jangan sampai coba-coba lah. Jangan coba-coba. Nggih. Nggih. Jauhi narkoba. Jauhi narkoba. Say no to narkoba. Yes. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Anta. Ya, teman-teman dari Solmed monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musrik. Mohon izin pengaas. Mas Denny. Yang mau nyawer boleh. Mau langsung apa lewat rekening ada.